Saudara, paket makanan tambahan yang ditunjukkan untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak di Kota Depok, Jawa Barat viral karena dinilai tak sesuai standar nutrisi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menegaskan tak boleh ada jenis makanan yang dikurangi dan meminta pengawasan dilakukan agar Pemda tak menyalahi aturan. Salah satu contoh makanan balita yang stunting. Menu paket makanan pencegah stunting di Depok viral di media sosial. Paket makanan tambahan yang ditujukan untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak justru dinilai tak sesuai standar nutrisi. Isi paket makanan ini berupa nasi dengan kuah sup, bahkan ada pula paket makanan yang hanya menyajikan 3 potong nugget. Padahal anggaran untuk makanan tambahan ini mencapai 4,4 miliar rupiah dengan harga per paket makanan sebesar Rp18.000. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan tidak boleh ada jenis makanan yang dikurangi dalam program pemberian makanan tambahan bagi para balita sebagai pencegahan stunting. Monitoring akan dilakukan agar pemerintah daerah tidak menyalahi aturan. Akan coba saya tanya ya, kalau ada laporannya saya tanya di mana kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Ya, akan terus kita monitor di semua daerah. Tapi artinya berarti ada semacam peringatan gitu ya Pak untuk kepala-kepala daerah supaya yang namanya makanan stunting itu harus benar-benar bergizi begitu ya Pak ya? Iya, saya di beberapa daerah saya melihat makanannya seperti apa yang disajikan. Itu cukup baik. DPRD Depok pun menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Kota Depok. Hasilnya, Komisi D DPRD Kota Depok menemukan kejanggalan. Selain tidak sesuainya dengan nilai anggaran, kejanggalan juga terkait kandungan gizi yang terkandung dalam makanan yang diberikan. Ya, yang ditemukan kan gitu, teman-teman berpendapat dan dari masyarakat, pertama kandungan gizi, nilai jenis makanannya yang tidak sesuai, kemudian kandungan gizinya dianggap kurang, kemudian ditemukan ada pelaksanaan yang berbeda-beda, yang kan pemberiannya yang berbeda-beda dari jenis makanan, kemudian dari alatnya, yaitu seperti muk tadi berbeda-beda juga, dikatakan untuk mengurangi plastik ternyata ada plastik, kan seperti itu. Sementara Dinas Kesehatan Kota Depok menampik kejanggalan yang disebut oleh Komisi D DPRD Kota Depok. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, bilang kandungan gizi yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Melalui petugas gizi di puskesmas diinformasikan kepada para pecanggara yang mendistribusikan. Ini loh hari ini menu makanan hari ini dengan kandungan gizi ini. Itu yang nanti disampaikan kepada ibu balita. Tapi memang makanan yang didistribusikan itu kandungan gizinya sudah sesuai dengan SOP ya? Iya, sudah sesuai. Sebelumnya, Kadinkes Depok menyebut paket itu bukan makanan lengkap, hanya makanan cemilan yang diolah oleh UMKM lokal. Pemberian makanan akan berlangsung selama 28 hari. Ante lokal ini kita laksanakan selama 28 hari, ya, dengan 6 hari kudapan dan 1 hari makanan lengkap. Jadi rame-rame ini gitu ya, karena memang di Kota Depok ini baru pertama kali memberikan PMP dalam bentuk kudapan. Ya, bahkan istilah kudapan ternyata juga belum dipahami oleh masyarakat. Ya. Jadi kudapan itu makanan antara makanan utama. Ya, jadi bukan makanan lengkap ya, tapi makanan selingan atau kalau orang dewasa mungkin cemilan lah ya gitu. Nah, sehingga ketika yang diterima adalah 2 tahu kukus gitu ya, 2 otak-otak rame gitu, karena yang selama ini persepsi masyarakat PMP adalah makanan lengkap. Sementara saat pembagian makanan di hari ke-6 di Kelurahan Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat, menu makan siang dengan varian nasi, sayuran, telur, dan bakso, serta kuah sup. Lurah Tanah Baru Diki Mahyudin mengatakan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk gizi yang diberikan. Dia per 6 hari itu bentuknya kudapan atau snack, tetapi nanti setiap seminggu sekali seperti hari ini diberikan makanan kudapan dan makanan siang, makanan pokok. Kalau untuk makanannya sudah sesuai dengan kandungan gizi karena juga diawasi oleh
rekan-rekan dari Puskesmas Tanah Baru dan dari penyedia pangan atau makanan ini juga alhamdulillah memberikan kualitas yang terbaik. Warga penerima bantuan menyebut paket makanan kini lebih lengkap dari sebelumnya yang hanya berupa camilan. 5 kali. Sebelumnya menunya apa aja nih, Bu? Menunya kayak bubur ya, bubur mie, terus kayak nugget-nugget. Kalau yang sekarang gimana, Bu? Sekarang kayaknya menunya sayur ya, sop. Lebih lengkap atau seperti apa? Lebih lengkap. Ada sayurnya juga, ada buahnya. Kalau yang sebelumnya gimana, Bu? Sebelumnya sih hanya makanan biasa ya. Kudapan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tajudin Dabri mendapati makanan yang diberikan hanya 3 potong nugget. Ia berharap pemberian nutrisi harus lebih baik dan meminta Dinkes untuk mengkaji ulang. Jadi saya harapkan kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinkes Dinas Kesehatan untuk mengkaji ulang makanan untuk para balita yang stunting. Sosialisasi pemberian soal program penanganan stunting selayaknya diberikan secara rinci kepada masyarakat agar tujuan mulia untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak bisa tercapai. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Jurnalis Kompas TV Karima Anissa sudah bersiap dengan laporan lengkapnya dari Depok, Jawa Barat, Saudara. Karima, selamat siang. Program cegah stunting di Depok bikin heboh karena ada yang bilang tak sesuai dengan anggaran yang nilainya fantastis. Sebenarnya, bagaimana kemudian mekanismenya pemberian dari makanan tambahan tersebut di Depok, Karima? Ya, adapun pemberian dari makanan tambahan atau makanan pendamping untuk balita agar bisa mencegah stunting tepatnya di Kota Depok ini ada beberapa mekanismenya itu sendiri, dimulai dari distribusi makanan sampai dengan pilihan menu-menu makanan. Dimulai dari pilihan menu makanan terlebih dahulu. Nah, untuk pemberian makanan ini ada 2 jenis menu. Jadi yang pertama adalah ada menu kudapan atau menu cemilan dan yang kedua adalah menu lengkap. Lalu untuk pemberian menu kudapan dan menu lengkap ini juga dibagi-bagi waktunya begitu. Sisko dan juga saudara, ini perlu dipahami bahwa memang untuk pemberian menu kudapan ini berjalan selama 6 hari dalam seminggu. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 pemberian kudapan atau cemilan, lalu pada hari ke-7 khusus 1 hari adalah pemberian menu lengkap. Nah, tadi di Puskesmas Pengasinan Depok baru saja dibagikan menu kudapan sebanyak 252 dan menu kudapan itu terdiri dari nugget. Tetapi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok itu sendiri menjelaskan, jadi tujuannya ke sini tidak hanya membagikan makanan tetapi juga memberikan edukasi terkait apa isi kandungan dari nugget tersebut. Jadi bisa dibilang kalau nugget ini bukan sebarang nugget. Pada salah satu contohnya pada menu hari ini nugget, karena di dalam nugget ini terbuat dari beberapa kandungan protein yang sudah tersedia, yaitu seperti ada telur, ayam, tempe, wortel, dan juga keju. Nah, selengkapnya apa dan bagaimana tujuan lalu agenda pada hari ini yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, kita akan simak bersama-sama sebagai berikut ini. Saya sengaja datang untuk melihat bagaimana menu yang disiapkan untuk kudapan hari ini dan bagaimana distribusinya. Tempe ayam, ya, ada yang untuk umur 12 sampai 59 bulan dan ada umur 9 sampai 11 bulan. Ini kemarin kan kami evaluasi, kami perbaiki ya ketika di hari kemarin pendistribusian PMT tanpa ada edukasi atau sosialisasi tentang apa sih isi dari menu kudapan itu. Sehingga hari ini terima kasih nih kepada Puskesmas Pengasinan yang sudah berinisiatif, berinovasi ya dengan membuat informasi, menu dan nilai gizi dari PMT ini. Ya, seperti mana yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok bahwa pada hari ini tidak hanya pendistribusian makanan saja tetapi juga ada edukasi terkait dengan nilai gizi, protein dan juga lemak yang terdapat pada kudapan yang dibagikan pada hari ini. Kembali kepada menu hari ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Jadi ada untuk umur dari 9 sampai 11 bulan, lalu dari umur 12 sampai 59 bulan. Di mana dari kedua umur ini pun dibagi berbeda-beda dari volumenya atau porsi makanannya. Jadi jika ada masyarakat yang menilai atau komplain
lain mengapa menunya ini sangat sedikit. Pertama yang harus kita tahu bahwa ini adalah program PMT, pemberian makanan tambahan, bukan pemberian makanan utama, yang dimana memang difokuskan pada dalam 1 minggu ini selama 6 harinya adalah pemberian makanan kudapan atau cemilan untuk sisa spare waktu antara makan pagi dan makan siang seperti itu. Nah, untuk pemberian makanan tambahan ini juga berjalan selama 28 hari. Jadi sampai hari ini, sampai juga nanti tanggal 7 Desember pemberian makanan untuk balita untuk menjaga stunting akan terus berjalan, dan sebagaimana sudah diberitahu tadi bahwa soal edukasi pun nantinya masih akan terus berjalan agar baik itu ibu dari balita, baik itu masyarakat secara umum dapat mengerti, dapat melihat secara keseluruhan dari anggaran sudah dianggarkan, dan juga menu-menu yang dipakai tadi yang sudah saya jelaskan dari komposisinya itu sendiri yang memang sudah sesuai dengan Juknis, Kementerian Kesehatan dan juga UNICEF. Sisko. Ya, tentunya edukasi ini sangat penting bagi masyarakat dan juga pemerintah agar kemudian informasi yang disampaikan ini bisa tersampai dengan baik kepada masyarakat penerima makanan tambahan ini. Karena seperti kata Anda tadi, ini nugget bukan sembarang nugget, seperti itu ada komposisinya yang harus dijelaskan. Terima kasih Karimah atas informasi Anda.